Itu justru menarik ya, karena itu diakuin dunia juga kalau demokratis yang paling stabil itu ya kita gitu. Karena gabungnya antara musuh, antar rival itu bisa jadi satu, tuh keren gitu. Jadi stabilin politik. Terus juga ya menurut aku tetap dari awal dia masuk juga tetap ada omongan buat ini loh jembatan kalau mau maju lagi. Ini loh dikasih panggung mau nggak gitu kan. Kira-kira kayak gitulah. Ya, keren. Demokrasi kekeluargaan. Ini semuanya dianggap keluarga gitu kan. Ya, Semuanya. asasnya kan memang kekeluargaan. Betul. Ya, Jadi yang namanya kekeluargaan itu mau keluarga jauh mau keluarga dekat tetap keluarga. iya, ini kita berkeluarga sebagai bangsa Indonesia begitu kan maksudnya. Kan ya film yang kita tonton Keluarga Cemara. Keluarga Cemara, Iya. inspiring banget kan itu. Mahkamah keluarga. Wah, Ishak lo ya. Ya, Pak yang ngomong Isak ya, bukan aku. Aku Kita cuma ngomong ngomongin Keluarga film. Cemara Iya, ya. Keluarga Cemara. Nggak apa-apa, Selamat itu pamanku pagi, kok. Abang. Ya, itu inspirasi kita dalam ini ya, kehidupan kita tuh berkeluarga. Demokrasi berkeluarga. Nah, tentu tadi kalau misalkan dibilang politik ini ternyata seru juga gitu. Nah, serunya itu seseru Seseru apa? apa sih, Apakah gitu. serupa dengan acara komedi? Jadi akhirnya jadi politik ini hiburan doang gitu. Atau Gitu gimana? ya. Kayak stand up aja gitu Nah, ya. iya kan. Tapi memang seru gitu. Iya. Kalau bagi saya sendiri kadang-kadang emang kayak lebih lucu sih dari komedian kadang-kadang gitu. Iya, komedian aja sampai ini ya, sampai emosi ketika lihat politik seperti itu gitu kan. Mereka emosi karena mungkin aduh ini kelucuanku dikalahkan oleh mereka. Jadi inferior kan. Kok mereka lebih lucu gitu. Iya. Gimana Isa? Gitu nggak sih? Seseru apa tuh? Kalau aku ngelihat serunya itu karena apa namanya ya, kayak banyak yang harus kita terka gitu. Maksudnya kan politik itu semacam catur ya, apalagi pas pemilu gitu. Semacam ada strategi apa nih habis ini gitu kan. Nah, itu tuh jadi seru gitu ngaitin antar satu berita ke berita yang lain, ke omongannya gitu kan, ke apa yang dilakuin gitu. Itu tuh jadi seru aja. Terus juga dimana kita ngejaga kayak KPK pernah kan demo besar-besaran masalah Betul, KPK betul. karena dianggap lebih mengurangi kekuatan dari KPK itu. Terus juga gimana kita jaga demokrasi itu di Indonesia gitu. Gimana caranya bebas pendapat itu tetap berlanjut. Banyak juga kan yang komen-komen adanya UU ITE, UU karet gitu kan. Iya, kita ngomong apa yang yang pelaku siapa, yang kena siapa gitu. Nah, itu dia. Kadang kayak gitu. Nah, itu jadi serunya tuh di situ. Jadi kita juga bisa, kalau aku pribadi itu adalah andil-andil dikit kayak ya kita ngomong gitu, kita ikut-ikutan, kalau ada diskusinya kita ikutan, kalau ada gerakannya kita bisa ikutan juga, join gitu. Setidaknya setidaknya itulah cara kita buat ngejaga apa yang baik dari Indonesia gitu. Nah, serunya itu menurut aku di situ. Di samping hal-hal yang lucu ya, lebih lucu dari stand up tadi ya. Mungkin itu sih yang aku pandang dari politik itu keseruannya, karena kita bisa ada peran peran yang harus kita mainkan buat ngejaga kestabilan politik atau kestabilan negara kita gitu. Karena ya kalau kita nggak ikut andil gitu, karena kalau yang penguasa-penguasa yang gila kekuasaan, misal yang disalahgunakan gitu, kekuasaan yang disalahgunakan itu kan kalau nggak dikontrol, nggak ada yang kontrol dari luar kan bisa bahaya gitu. Nah, itulah menurut aku peran-peran kita itu ya, kalau kita nggak mau berperan ya jangan salahkan kalau harga sembako naik. Kalau kita nggak mau berperan jangan salahkan lingkungan kita kotor. Kalau kita nggak mau berperan ya jangan salahkan orang-orang yang di sekitar atau hal-hal di sekitar itu rusak. Itu aja sih. Kalau emang pengen buta-buta banget ya jangan komen gitu, diam aja, terima aja ya, legowo gitu. Iya, kalau nggak pengen ini ya nggak usah komen gitu ya katanya.
Ya, seperti aku sih, aku nggak pernah komen soal politik. Yang keluarga tadi enggak? Karena aku ngomong soal keluarga. Politik di dalam keluarga. Jurang banget ya. Politik kekeluargaan ya, karena menganggap semua bangsa ini adalah sebagai keluarga. Asas kekeluargaan dan gotong royong. Betul, Itu betul kan sekali. Dulu zaman aku dapat pelajaran PMP itu tuh. Asas utamanya asas ya. utama. Sebagai orang Indonesia itu penuh dengan rasa kekeluargaan Iya. dan saling tolong menolong dalam gotong royong. Wah. Iya, simplifikasi dari Pancasila itu kekeluargaan dan gotong royong Iya, dulu. iya Iya, kan, saya dua masih dapat itu. PMP sampai kelas 2 sih. Iya kan? Iya kan? Itu kan ya mau tidak mau itu adalah bagian dari politik, Iya. desain. Iya, Iya kan? iya. Pelajaran PMP waktu itu adalah desain bagaimana kemudian membangun sebuah peradaban masyarakat yang seperti dicita-citakan oleh penguasa pada waktu itu. Betul, betul, betul. Nah, sekarang ini kan kita nggak tahu nih kira-kira blueprintnya seperti apa gitu kan. Nah, ini ada direktur eksekutifnya LKPP. Pakar ini. Ini pasti seru lagi. Kemarin itu pas acara di Seda, seru tuh. Gamblang banget dia ngomong kayak apa ya, asik banget nih. Aku cuma nyemplung sedikit aja sih. Tapi langsung kena banget. Gak mau bertele-tele aku. Oke, Dar, apa ini? Dida. Tentang politik ini. Pandanganmu tentang politik sebagai anak muda. Wah, kalau dulu waktu belajar katanya politik itu alat untuk mencapai kesejahteraan secara ekonomi. Gitu. Oke. Tapi ada disclaimer-nya, kesejahteraan buat siapa? Gitu. Aku nggak tahu ya. Nyari aman aja deh. Aku cari aman dulu ya. Oh iya, buat rakyat maksudnya. Kan belum selesai ngomong. Oh, buat Rakyat rakyat. juga. Nggak ikut saya. Nah, apa Ya ikut jadi rakyat. Aduh. Terus lanjut. Ya, dan apa ya, kalau aku bilang sih anak-anak muda kalau sekarang itu penting banget ya buat mikirin politik, soalnya ya apalagi kalau kita bicara bonus demografi, nggak ngerti udah dibahas belum tadi itu berkaitan dengan sedikit. kenaikan soal pemilih pemula itu yang begitu tajam kan. Jadi sangat-sangat disia-siakan kalau anak-anak muda sekarang itu sangat apatis terhadap politik, apolitis gitu. Karena apa ya? Karena penentunya kita itu loh. Kalau misalnya kita cuma diam aja, benar tadi yang Mas Isal bilang, ya jangan protes kalau misalnya terjadi apa-apa ke apa yang terjadi di masyarakat itu. Tahu-tahu kalau ada apa-apa baru protes, tapi sejak awal nggak mau ikut berperan, itu apa fungsinya kalau misalnya kita mau seperti itu. Iya betul. Cuman kalau misalnya teman-teman ini kan emang di lingkar kajian yang otomatis concernnya di situ ya untuk pengkaji. Tapi Gen Z pada umumnya teman-teman pernah tahu gimana gitu nggak? Pernah Apakah- nggak sih? Apa ya istilahnya bikin survei atau apa gitu ya? Cari jajak pendapat gitu. Atau dari teman-teman sendiri gitu kira-kira sempat merasakan atau pernah mendengar dari mereka gitu tentang politik ini, apakah benar mereka itu alergi atau gimana? Sebenarnya kalau dilihat sih mungkin ada dua segmen yang berbeda ya. Jadi secara sosial media itu teman-teman Gen Z kan pasti sangat aktif sosial media. Perbincangan politik di sosial media itu sangat aktif sebetulnya bersama dengan teman-teman Gen Z. Apalagi kalau di Twitter ya kan. Kalau di Instagram kan kurang-kurang komen-komen doang, itu masih bisa dinonaktifkan. Cuma kalau di Twitter itu aktif banget, soalnya aku sempat lihat di Twitter juga sebetulnya aktif, dan kita sering mengadakan Twitter Space gitu, semacam podcast di Twitter. Bareng-bareng itu juga yang sebetulnya nggak terlalu pure politik kita bahas, tapi atensi dari anak muda itu begitu banyak. Jadi sebetulnya aku pikir ketertarikan anak muda terhadap politik itu oke. Cuma masalahnya adalah bagaimana kemudian praktik dari politik yang kemudian membuat anak-anak muda itu agak-agak nggak suka atau bahasanya agak ilfil gitu ya, ilfil sama apa yang terjadi di kenyataannya itu kan. Tapi sebetulnya itu yang malah menjadi suatu hal yang menarik untuk Gen Z bahas kemudian, daripada itu cenderung malah untuk apa ya sudah aku malah nggak suka, malah itu lebih baik untuk dibahas, saya kira seperti itu. Dan perhatian dari teman-teman secara khusus secara umum itu di Indonesia, saya lihat secara sosial media itu begitu luar biasa sebetulnya. Cuma ya memang bicara sosial media mungkin tadi sudah sedikit dibahas bagaimana kemudian kita tidak mengerti
validitas dari pengguna, apakah itu memang pengguna nyata atau mungkin itu hanya penggunaan itu kan yang kemudian dibuat-buat dan lain sebagainya. Jadi diskusi di Twitter itu tidak bisa kita anggap sebagai diskusi yang sehat saya pikir, tapi setidaknya itu merupakan suatu hal yang menjadi suatu implementasi bagi dan aktualisasi demokrasi itu sendiri sebetulnya. Dan saya pikir ini yang menjadi suatu ini menjadi suatu dilema dan juga kontroversi ketika berbicara berkaitan apalagi tadi misalnya politik-politik yang menggunakan buzzer dan lain sebagainya itu. Dalam sisi lain itu mengatakan bahwa ada yang mengatakan buzzer itu sangat tidak demokratis dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ya itu adalah bentuk demokrasi ketika orang malah sebetulnya berusaha untuk ya itulah demokrasi. Kadang kita agak susah untuk kemudian mendefinisikan demokrasi itu apa gitu kan. Iya. Katanya demokrasi itu ya beginilah demokrasi gitu kan. Cuma kan kemudian bagaimana kemudian kita sebagai individu itu bisa memaknai demokrasi secara mandiri, kemudian selektif dan kemudian bisa memfilter apa yang kemudian kita bisa masukkan itu kan. Ya kita demokrasi tapi kita nggak liberal kok. Jadi kita nggak sebebas itu untuk kemudian menyampaikan apa yang ya menjadi kontroversi selama ini. Iya. Oke, asik. Coba tadi saya tertarik sama pernyataannya ini ya Pak Direktur ini ketika menyampaikan praktik politik di Indonesia ini membuat banyak anak muda yang tidak suka gitu. Praktik seperti apa sih mungkin kira-kira yang nggak disukai yang nggak disukai yang nggak gitu. disukai oleh Gen Dan Z teman-teman gitu. mungkin sempat mengkaji itu juga.